Tapi beberapa waktu yang lalu Mas Haryo bilang sama gua, sekarang di komunitas KPI ini skill bicaranya udah pada banyak yang berubah. Dan itu yang mau gue sampaikan di pesan serius pertama gua malam hari ini. Selamat karena kalian sudah upgrade level bicara kalian. Klub-klub yang bermain di CWC ini punya keuntungan dari apa? Mungkin pemain-pemain yang baru debutan. Kayak misalkan Real Madrid mendatangkan Houston, mendatangkan Arnold. Pelatihnya juga baru Xabi Alonso kan. Mungkin bisa dicoba di CWC ini sebagai ajang pramusim lah. Bayern Munchen 10-0 lawan Auckland. Fun fact Auckland katanya kipernya driver forklift pabrik obat. Terus katanya dia ngambil cuti nggak dibayar untuk bisa main lawan Bayern Munchen. Terus kejebolan 10. Ini kata gue sih mendingan masuk daripada potong gaji. Jadi klub-klub kayak Sao Paulo gitu apa, Vasco da Gama gitu-gitu masih bisa ngasih perlawanan kan. Tapi setelah tahun 95 itu sampai sekarang itu bahkan klub-klub Amerika Latin tuh sudah nggak bisa ngelawan klub-klub Eropa. Disparitasnya terlalu tinggi, kesenjangannya itu terlalu tinggi gitu kan. Ini mungkin ya, berarti memang konsep Piala Dunia Klub itu memang nggak relevan sih untuk sepak bola ini. Jujur aja gue males ya nonton FIFA World Cup Club, nggak ada Barca, nggak bisa ngeliat Araujo dibully anjir. Iya, padahal gue nunggu momen itu gitu, tapi nggak apa-apa. Meskipun nggak ada Barca, gue tetap ngikutin ya, lewat Google gitu. Ya, selamat malam dan selamat datang kembali di Komunitas Madrid Indonesia. Tepuk tangan dong teman-teman, luar biasa, luar biasa. Hari ini kita kembali lagi dengan sejumlah manusia yang hadir. Ada banyak ini, ada 1, 20, ada 20. Cara hitung gue salah ya ternyata. Ya, hari ini kita akan spesial membahas event yang lagi berlangsung adalah FIFA Club World Cup. Dimana kalau kita tahu, kita nonton lagi ramai pembahasannya di semua sosial media, katanya ramai banget. Harapannya, harapannya ramai. Udah sesuai dengan pembahasan, dikit juga di sini hadir orangnya. Karena klub-klub yang jagoan tidak ada yang ikut. Kecuali Madrid. Madrid sih kayaknya, dari semua kayak Madrid. Inter juga lumayan tapi kesusahan lawan Monterrey. Ya. Ramos. Inter Miami itu bukan klub gede, itu klub. Bukan klub gede, itu cuma klub doang. Yang gede Messi-nya sama ownernya, klubnya biasa aja. Klubnya itu kalau di sini setara Persik Kediri tuh. Iya, tetap gede maksudnya. Cuma susah untuk bersaing di situ gitu lah. Oke, hari ini kita sebelum memulai pembahasan kita lebih lanjut, kita seperti biasa akan ada kalimat pembuka dari Starboy. Capek banget ya. Dari ketua kita, siapa kalau bukan Rizal Palevi. Oke, thank you semuanya yang udah hadir. Walaupun hari ini banyak yang izin ke gua karena kendala cuaca ya. Mungkin bukan cuma karena cuaca hari ini aja, tapi mungkin akumulasi dari cuaca kemarin-kemarin. Karena yang kita rasain semua juga kemarin kan hujan mulu juga kan. Dan yap, pembahasan hari ini CWC dan ya ini liganya aja nggak menarik ya. Kita juga pasti begitu juga kan dampaknya kan ke kita kan. Tapi ya kita bahas aja, ruang waktunya juga berarti artinya buat kalian juga bisa lebih rileks dalam segi pembahasan. Makasih juga buat tim produksi ya pastinya, tepuk tangan buat tim produksi. Kasih. Yang udah ngasih waktu ke kita dan ya ini konteks CWC-nya lebih ke para ajang debutan ngelakuin pembuktian diri ya. Yang mana gue tadi pagi itu buka Twitter itu langsung fans Barcelona kayak senang banget udah gak sabar nunggu El Clasico lagi katanya. Nih kapan nih bisa El Clasico lagi nih ngeliat Trent Alexander-Arnold main kayak begitu. Karena gue juga ngeliat full ada orang niat bikin full kompilasi penampilannya Trent Alexander-Arnold semalam kurang lebih selama 65 menit dan yep from the very first start dia emang udah kelihatan shaky ya. Mungkin ini ya pembelaannya ini baru game perdana aja dan dia belum nyampe match fitness terbaik dia. Tapi Alonso pun bilang dia kalau mau lebih oke lagi dia harus ningkatin performa dia dan itu menurut gue dari segi fitness dia harus ningkatin. Jadi PR buat Madrid tentunya untuk bisa mengembalikan peran terbaik dari Trent karena pengalaman gue sebagai fans Liverpool. Ini pemain yang harus di backup banget sama sekeliling-sekeliling dia. Kalau dia hanya sendiri dong ya dia punya kualitas. Tapi kalau lu gak nge-backup dia kayak dulu punya Liverpool Henderson, ada Konate, di musim lalu ada Szoboszlai.
ini tim yang rawan ke expose lewat antisipasi bertahannya dia. Jadi Madrid harus bisa melakukan pengakalan dari segi hal itu dan gue sih masih yakin kualitas tren masih ada, tapi cederanya dia aja yang bikin gue khawatir. Jadi kita lihat aja musim depan bener gak validasi dari fans Barcelona itu. Tapi bilang ya, oke pembahasan pemain lain ini siapa aja yang debut lagi? Cherki ya, Cherki juga sama belum terlalu memuaskan juga. Jadi dan itu pertandingan pembuka lagi-lagi, match fitness juga pasti berpengaruh. Apalagi Cherki habis main di Nations League ya, Nations League dia mainnya bagus. Kemarin mainnya jelek, mungkin itu terpengaruh juga. Tapi nanti mungkin kalau kalian punya point of view lain soal pemain-pemain debutan ini, atau kalau tim yang nggak punya debutan sama sekali ya boleh disampaikan juga aja apa persiapannya untuk menghadapi musim yang baru. Tapi yang jelas pemain-pemain debutan ini menurut gue belum ada yang bisa langsung tune in banget. Delap mungkin yang paling mendingan ya, tapi selain itu nggak ada yang paling mending-mending banget. Jadi menurut gue masih banyak PR bagi mereka, atau emang ini ajang bukan untuk ajang jadi juara-juaraan, tapi emang untuk mengembalikan match fitness lo aja. Jadi terbuka banget bagi kalian semua bahasnya dari segi mana aja. Dari gue cukup sekian aja mungkin, gue kembalikan lagi ke Gerardo sesaat lagi dan nanti samaan sedikit lagi karena kita tahu kita baru JMTV nyentuh 1 juta ya. Soon kalau ada info-info soal perayaan bareng-bareng sama subscriber nanti jelas dari KPI bakal gue mintain jatah buat kalian juga. Jadi kalian punya kesempatan buat datang di perayaan nanti 1 juta subscriber sama JMTV. Jadi nanti gue komunikasikan segitu aja info dari gue karena yang udah fix sih tanggalnya ya. Kalau dari segi lokasinya itu belum fix. Jadi nanti kita ada grup juga, nanti gue berkabar dari situ aja. Thank you semua, gue balikin lagi ke Gerardo. Thank you Bang Riza atas meniknya. Tapi di sini ada kasih fans-fans dari klub-klub ini? Oh ya Inter ada. Lu juga kan Felix Inter kan? Juve ikut kan? Juve ikut. MU enggak, Barca enggak, Liverpool enggak. Apalagi enggak ya? Apa? PS. Persib. Itu kan nanti di Piala Presiden. Di Piala Presiden. Iya sama Football Seven yang di Singapura. Tiketnya $8. Gak penting buat infonya. Oke udah kita langsung aja mulai ke pembahasan acara yang sangat rame banget ini. Yang disorot kamera rame ya, yang gak disorot banyak. Karena kan kita lihat banyak banget isu ya teman-teman ya. Dan sebelum gue maju ke peserta pertama, gue pengen menyampaikan juga keresahan gue seputar klub World Cup. Gue kesel cara baris masuk yang dirubah, itu gue kesel banget. Itu sebel banget, iya. Gue gak apa-apa, gue ngerti gitu. Cuma kan sepak bola itu kan sakralnya di baris masuknya itu kan. Baris masuk, jalan gagah, natap-natap sekeliling stadion, terus baris yang sejajar nih buat hormat ke penonton. Itu sebenarnya gitu loh. Dengan suara anthem ini jadi kayak masuk satu-satu, jadi kayak Amerika banget, emang Amerika pengen bikin kayak gitu kan. Dan kalau kalian ngeh lagi, satu lagi yang dirubah, itu adalah papan skor full time. Itu atas bawah kan. Saya kayak Inter Miami sama apa sih kemarin lawannya Al Ahly. Itu tuh pengen kayak basket sama ini apa NFL. Si apa sih rugby? Atas bawah kan, iya kan biasanya kalau basket atas bawah terus quarter 1, quarter 2, quarter 3 kan, itu dia maksudnya dia. Gimana papan skor nggak apa-apa lah gue, cuma salamannya ini lah tolong lah. Iya kagak tahu kan dia pemain Urawanya kan, nggak tahu kalau itu harus salaman, dia lewat doang aja gitu. Tapi aneh juga sih sebenarnya kayak, harusnya kan dia tuh nyalamin wasit ya terus jalan dong kayak, oh ini harus salaman ya gitu. Aneh juga ya. Ya itu segitu aja dari gua. Kita langsung aja masuk ke peserta pertama. Dia adalah salah satu, dia senior kita semua teman-teman. Iya dia dibandingin kita semua dia senior. Kita belajar banyak dari sosok ini. sosok. Dia adalah tokoh dan dia biasanya menemani gua jadi host di sini. Tapi dari minggu lalu tidak tampil. Ya gitu lah pokoknya. Oke boleh tepuk tangan untuk Dazu. Guys, gila. Tepuk tangan dong buat host kita. Gila, Gerardo. Yo banyak. Oh iya. Kebanyakan ngomong soalnya. Tapi gue respect sama Gerardo. Tiap nge-MC, jersey-nya selalu relate sama pembahasannya. Gokil, ada aja ya. Kalau ngomongin Barca, pasti jersey Barca. Final Champions League pakai jersey PSG. Hari ini Inter Miami bro. Ada logonya lagi. Logo apa Rel? Tapi hari ini kita ngomongin soal FIFA Club World Cup ajang pembuktian para debutan. Kalau kita lihat juga bukan cuman
para pemain yang debut, tapi juga pelatih-pelatih banyak yang melakukan debutnya di FIFA Club World Cup ini. Termasuk semalam ada Xabi Alonso dan juga ada Inzaghi ya dari Al Hilal yang ternyata pemainnya gila ya ternyata ya. Dari kiper ada Bono, ada Cancelo. Ini kalau ikut Champions League bisa juara menurut gue ini. Iya kan? Dan kalau kita lihat para hilang lagi. Sniper. Iya ini pertama kali gue enggak ding. Lama gue nggak ngomong begini. Ada Serki yang kemarin debut ya semalam ya. Ada Liam Delap yang debutnya udah langsung assist. Dan gue kalau lihat ini kemarin sempat Rizal ngomong juga. Kalau Delap ini sampai detik ini dia di tim yang warnanya biru terus. Iya kan. Manchester City, Ipswich Town, Chelsea. Dan kayaknya tuh dia sweet in banget gitu sama biru gitu ya. Jadi tipikal pemain Chelsea banget gitu kalau gue lihat. Ada juga pemain yang favorit makanannya adalah nasi goreng. Tiani Reinders. Yang kayak PSSI salah naturalisasi ini harusnya abangnya ya. Harusnya abangnya ya. Harusnya abangnya ya. Nggak, bercanda aja guys, bercanda guys. Coba aja abangnya yang dinaturalisasi ya. Gila itu. Lawan Jepang ya 2-0 lah, nggak 6-0 lah. Tetap kalah, tapi nggak sampai 6-0. Tapi nggak sampai 6-0. Ada TAA juga yang sebagai fans Liverpool karena ngeliat debutnya jadi ya udahlah ambil aja tuh Madrid TAA. Debut udah langsung blunder gitu kan dan ngasih banyak peluang buat Madrid. Tapi menurut gua di era Xabi Alonso ini mending ya Carvajal tetap di kanan tapi si Trent Alexander-Arnold ini pindah aja ke tengah. Jadi karena kan bener kata Rizal, tadi gue setuju banget kata Rizal di Liverpool Trent Alexander-Arnold ini tipikal pemain yang harus banyak yang nge-backup gitu. Dan kayaknya Madrid lupa kalau beli TAA harusnya sepaket sama Konate atau minimal Joe Gomez lah. Ya kan, harusnya satu paket ya walaupun si Konate ini udah mulai ada perbincangan lah ya karena kontraknya sisa setahun. Terus juga tipikal Madrid kan sekarang pinter ya dalam ngakalin transfer gitu kan setelah setelah mereka flop tuh beli Hazard. Setelah itu mereka lebih pintar lah dalam melakukan transfer. Dia bisa dapat Mbappe secara gratis, TAA gratis juga. Dan gue lihat mereka emang gak mau ngulangin kesalahan yang sama ya. Termasuk Xabi Alonso ya, walaupun kalau kita lihat dia masih belum bisa memaksimalkan apa yang dia punya lah. Karena kan biasanya dia main 3 back kan, tapi semalam kan 4 back ya dia ya. Dan masih terlihat Ancelotti banget mainnya. Emang susah ya kalau kita udah lama sama seseorang, tapi ada orang baru. Ini kayak negara mana gitu ya. Kayak kenal gitu. Yang awalnya nyobain formasi baru, ternyata gagal, mending balik formasi lama. Itu aja dari gue Dazuf, terima kasih teman-teman. Thank you Dazuf. Luar biasa. Ya mengingatkan, emang ngingetin kita ya. Tapi kan enggak lah, Xabi Alonso tuh menurut gue semalam mainnya bagus kok. Emang gua rasa belum maksimal aja dan kalau lihat di starting lineup sama di pemain yang dia bawa di cadangan banyak banget nomor-nomor gede dan mainnya masih bagus malah menurut gua. Walaupun emang si Gonzalo itu ya ngegolinnya hoki sih itu kata gua. Nendang kena, dia mau nendang boleh kelewat terus kena kaki sininya kan malah mantul ke dalam. Gua kira tuh pencet L1 gitu. Ternyata nggak sengaja. Oke yang selanjutnya ini dia. Boleh tepuk tangan buat Joshua Barca. Ya selamat malam semuanya. Selamat malam Bang Valen, Om Mario. Ya teman-teman, gue fans Barca dan jujur aja gue males ya nonton FIFA World Cup Club nggak ada Barca, nggak bisa ngeliat Araujo dibully anjir. Iya, padahal gue nunggu momen itu gitu, tapi nggak apa-apa. Meskipun nggak ada Barca, gue tetap ngikutin ya, lewat Google gitu. Kan nonton, habis mahal, harga langganannya berapa? 75.000 ya? Gratis ya? Ya tapi kan pakai kuota internet juga, bayar lagi kan. Gue bukan cari-cari alasan aja. Ya biar gak ada Barca gue tetap ngikutin infonya dan mainnya tuh di Amerika dan rata-rata cuacanya panas ya kan. Bahkan nembus angka 32 derajat apa 40 derajat, 32 derajat, 30-an ya, 30 derajat. Gue juga kaget gitu, di Amerika kok ada suhu segitu ya, maksud gue kayak Jakarta kan. Mending main di Bandung, deket sini ya, dingin. Amerika jauh-jauh mahal anjir, berapa tadi? 300 berapa triliun ya? Berapa triliun modalnya? Mahal banget, mending di Bandung cuy. Ada bolu kukus kan enak punya kan.
enak bisa makan maksudnya kan. Iya di Amerika gitu jauh. Dan kalau misalnya panas kayak Piala Dunia di Qatar juga kan memang panas juga di Qatar. Tapi mereka ngakalin pakai AC gitu kan. Kok di Piala Dunia Klub tahun ini nggak ada AC-nya gitu kan. Kalau emang, maksud gue kan ada riset kan segala macem, oh suhunya segini, nggak cocok sama pemain-pemain Eropa kan. Maksud gue di sana nggak ada pabrik Panasonic apa gimana gitu. Mang pasang AC maksudnya. Di kosan Cawang aja pasang AC 3 PK, 2 PK kan maksudnya. Masa di stadion semegah Piala Dunia kagak ada AC-nya gitu kan. Pasanglah AC kan, 1 PK lah gitu ya, biar adem dikit gitu. Masa kalau mau kos-kosan parah loh kacau loh. Dan ya oke kita bahas pemain sekarang ya. Pemain ya gokil sih maksud gua, kayak beberapa pemain nunjukin kualitasnya ya. Pemain Chelsea siapa Liam Delap, dia ngasih assist di pertandingan pertamanya. Terus gue juga kangen sama pemain-pemain lama kayak Sergio Ramos, terus Angel Di Maria, Otamendi akhirnya ngegolin lagi ya kan. Dan ada beberapa pemain juga yang mengeluhkan kayak Courtois gitu. Courtois katanya dia ngeluh meskipun ini pelatih baru Xabi Alonso tapi formasi yang dipakai formasi lama, formasi Ancelotti. Ini gue curiga sebelum main tuh Xabi Alonso WhatsApp Ancelotti dulu ya kan. Gimana nih bro formasinya? Dimasukin sama Pasquez, di-read doang udah. Gilanya masih pakai Pasquez kan. Dan gue tertarik tadi sama Bang Eki ya, tadi apa Piala Dunia klub tahun ini nggak rame karena mungkin banyak orang yang nggak tahu kompetisi ini. Bukan nggak tahu sih, lebih ke kurang aware kali ya, kurang aware gitu. Mungkin karena marketingnya tuh kan, marketingnya. Kalau menurut gue nih orang FIFA harusnya belajar sama perfilman Indonesia anjir. Karena kayak film-film Jumbo gitu atau film-film horor kayak Kodrat itu kan bisa banyak menonton karena marketing ya kan. Ini maksud gue FIFA tuh bisa lah bawa Messi tuh ke Ramayana Pancoran gitu kan. Buat biar orang-orang sini tahu, orang-orang Cawang Pancoran, oh ada Piala Dunia klub gitu kan. Jadi semangat gitu, langganan DAZN tadi yang berapa gratis ya. Kayak gitu ya. Dari gue analisa gue segitu aja deh, terima kasih. Tepuk tangan buat Joshua, luar biasa. Jam terbang nggak bohong teman-teman, jam terbang. Jam terbang di industri perfilman luar biasa memang Joshua. Ini ternyata ini Om Bang Valen, dia ternyata main di series di Netflix ternyata. Makanya dia angkat perfilman Indonesia. Main bareng Davina Karamoy, luar biasa. Keren-keren kan, kok ada klub bola diundang FIFA Club World Cup, ke Bandung aja beli bolu. Kenapa anjir? Oke kita melanjuti tadi Joshua udah dar-der-dor nih. Habis ini kayaknya temen gue juga dar-der-dor juga nih dia. Dia pernah bawa petasan ke atas panggung. Nih kayaknya hari ini bakal meledak-ledak juga nih. Lucu banget ngakak guling-guling kayaknya. beban. Oke boleh tepuk tangan buat Rehan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lampu baru ya. Yang ini kayaknya sih silau ya. Oh ini sorry nih gue tadi telat ya, biasa ada kerjaan segala macam. Terus juga gue ngomongnya agak nggak jelas nih karena abis nabrak orang di main bola. Jadi sariawan. Ini FF ini aja, too much information ya. FIFA Club World Cup. Siapa di sini yang nonton tepuk tangan boleh? Tuh 2, 3. Mas gak nonton mas. Mas katanya pandit mas. Nonton jadinya nonton. Gue pribadi nggak nonton ya karena itu bener pertama nggak tertarik. Kedua kayak kalau tadi siapa Bang Joshua nggak ada Barca, gue nggak ada MU nggak tertarik juga. Tapi MU kalau dihitung koefisien gimana ya, minus kali ya. Goblok. Sosokan mau ikut dihitung koefisiennya nggak bisa. Tapi ini ya di Liga Inggris yang ikut Club World Cup ada City dan Chelsea. Pertama City, kedua Chelsea. Tumben yang kedua bukan Arsenal. tipis aja. Club World Cup. Ini ya.
Nih, karena gue nggak tahu apa-apa ya, jadi gue baca nih fixtures-nya di VoteMob ya, Club World Cup. Bayern Munchen 10-0 lawan Auckland. Fun fact, Auckland katanya kipernya driver forklift pabrik obat. Aneh ya, driver forklift terus katanya dia ngambil cuti nggak dibayar untuk bisa main lawan Bayern Munchen. Terus kejebolan 10, ini kata gue sih mendingan masuk daripada potong gaji. Menurut gua sih, tapi kalau ya kita cari namanya ya siapa nih? Abang Connor Tracy. Oh, ini ratingnya 2,5 anjir. Sama gempa aja, gedean gempa. Statistik bro, statistik nih. Statistik nih bro. Terus Senin terkenal nih, ada lumayan lah. Thursday, Boca, nah ini nih uniknya klub World Cup ya, banyak klub-klub yang sebelumnya gue nggak tahu namanya. Flamengo melawan Esperance, Flamengo Esperance. Fluminense terkenal nih. Oh ini nih, kemarin ada match Mamelodi Sundowns FC melawan Ulsan HD, anjir, kayak TV. Ulsan HD, anjay. Nah City lawan Wydad Casablanca, di sini nih. Stadionnya belakang TPU. Kokas. Real Madrid akhirnya, ini terkenal. Pachuca lawan Salzburg terkenal. Ini nih lawannya Juventus nih. Yang nggak boleh ya kita ya. Ini kan air. Palmeiras lawan ini. Nanti pagi Inter Miami. Dah gitu-gitu aja bro. Kalau kesini mah bro. Ajang pembuktian para debutan ya, Sabi, Trent, Delap. Oh ya, yang paling impresif menurut gue adalah yang Delap ya, karena kelihatan banget kalau nonton highlightnya sih, golnya tuh nyetel banget. Dan kayaknya ini adalah kompetisi pertama sepak bola yang video-videonya itu enggak restricted ya, enggak. Kadang kalau Liga Inggris kan kita nonton Sky Sports di Twitter gitu, not available in your location, dia di Instagram juga. Kalau ini kayak dibiarin aja gitu, di share sebanyak-banyaknya, bahkan langganan aja gratis, tapi Bang Joshua tetap gak mau langganan gitu. Gitu. Bahas yang tadi. Udah gitu aja ya. Tapi tadi bener ya, yang ada yang ngomong, Bang Akbar ya bilang kalau pemain bola tuh harus istirahat. Menurut gue bener ya, karena kemarin gue kan nonton MU di Malaysia tuh, Bang Gerardo juga nonton kan. Itu hari Minggu United baru habis main Aston Villa, langsung terbang. Hari Rabunya main lawan ASEAN All Star. Jadi dia istirahat abis gamenya, itu di pesawat kan, 15 jam perjalanan gitu-gitu. Dan terus nyampe sana ngapain? Ngefak-fakin supporter kan. Maksud gue itu karena apa? Karena mereka capek aja, maksudnya pengen istirahat gitu. Jadi emang untuk pemain bola walaupun gajinya tinggi banget, tapi kan pekerjaannya nggak kayak kita-kita gitu yang mungkin mostly kantoran gitu-gitu ya. Mereka kan pekerjaannya melibatkan fisik, mental juga kan, tekanan untuk bermain di top level kan tinggi banget. Jadi kalau ada waktu istirahat kayak gini harusnya emang dibiarin aja buat istirahat gitu. Jangan diperes terus sampai habis gitu kan. Takutnya pas masuk musim malah justru pada cedera gitu. Itu yang akan tidak ingin kita inginkan. Jadi sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Rehan, luar biasa. Menarik tuh kalimat penutupnya dari Rehan, gue kutip tuh. Mereka butuh istirahat supaya tidak cedera, supaya nanti di musim bisa tampil maksimal ya. Tim Anda sudah tidak bermain di mana-mana, kalau sampai di musim juga begitu, berarti masalahnya bukan di stamina. Oke, ini tadi ada dua nih kocak-kocak nih, ngakak kocak guling-guling nih Joshua Rehan nih. Ini habis ini kayaknya kita bakal serius dulu, karena kita bakal dengerin dari kepala suku yang selanjutnya ya. Boleh tepuk tangan buat Pak Ismail. Ini harusnya ganti namanya nih. FIFA Club World Cup ya. Harusnya Piala Presiden FIFA gitu. Loh, iya kan Piala Presiden FIFA, Gianni Infantino kan. Ya, itu. Oke, yang seriusnya sekarang. Jadi ini kan sebenarnya pencarian konsep yang belum selesai sampai sekarang nih. Piala Dunia antar klub ini ya. Jadi sejak dulu pertama tahun berapa ya? 2000 kalau nggak salah ya. Ya Om Haryal ya. Sampai sekarang ini
belum dapat feel-nya ini, nggak kena ini konsep Piala Dunia antar klub ini. Mungkin karena kalau saya lihat ya, sepertinya konsep Piala Dunia itu hanya cocok untuk negara ya, bukan klub ya. Karena gini, sejak tahun 90-an, pertengahan 90-an, sejak yang Bosman Rule itu kan pemain kan bebas kemana aja kan. Jadi dari kondisi itu yang paling bisa mengambil benefitnya ya klub-klub Eropa. Kalau kalian lihat ya, sebelum tahun 95-an itu, dulu kan masih Piala Interkontinental ya, itu masih relatif imbang lah. Jadi klub-klub kayak Sao Paulo gitu Vasco da Gama gitu-gitu masih bisa ngasih perlawanan kan. Tapi setelah tahun 95-an itu sampai sekarang itu bahkan klub-klub Amerika Latin itu sudah nggak bisa ngelawan klub-klub Eropa. Disparitasnya terlalu tinggi, kesenjangannya itu terlalu tinggi gitu kan. Ini mungkin ya, berarti memang konsep Piala Dunia klub itu memang nggak relevan sih untuk sepak bola ini. Ini kalau agak melenceng ke olahraga yang lain ya, ini mungkin kebalikannya balap mobil, F1 gitu kan. Kalau F1 itu konsep Piala Dunia, dulu kan ada namanya E1 ya, Piala Dunia untuk balap motor, itu kan nggak kena, yang kenanya Piala Dunia tim, kejuaraan dunia tim ini. Kalau di bola, Piala Dunia negara itu yang kena, yang kita bisa dapat feel-nya gitu kan, yang bisa ngasilin cuan. Tapi kalau Piala Dunia antar klub ini kayaknya memang nggak relevan ya. Sampai sekarang juga konsepnya dicari terus diubah-ubah terus, tapi ya nggak pernah peduli kan kita. Sebelumnya juga di format yang lama emang pernah nonton kalian gitu? Enggak kan? Kecuali kalau timnya main aja kan. Kalau Madrid lolos gitu kan, atau Chelsea gitu kan. Kalau misalnya bukan tim itu kan ya nggak pernah nonton kan. Jadi sebenarnya ini ya buat apa diterusin gitu loh. Piala Dunia antar klub ini. Bikin capek pemain aja sebenarnya kan. Kalau lihat ya, misalnya kayak Mbappe lah. Mungkin 4 tahun, 5 tahun terakhir dia nggak pernah istirahat ya. Sejak tahun 2002, 2001 gitu kan. Sejak Piala Eropa, Piala Dunia, terus siapa lagi? Nation League lah segala macam di pertengahan musim ya. Jadi ini kan buat apa gitu Piala Dunia antar klub ini. Jadi sangat tidak relevan ya. Ya mungkin itu tadi diganti aja lah Piala Presiden FIFA gitu namanya. Itu aja ya. Ya, makasih. Thank you Pak Ismail, luar biasa. Akhirnya kita sedikit ditenangkan lah ya tadi setelah ketawa ngakak-ngakak, Pak Ismail naik aja hati langsung tentrem gitu ya. Bawaannya pengen nyatet aja pokoknya kalau Pak Ismail naik. Oke, supaya kita cepat, kita langsung lanjut ke peserta kedua. Hari ini gue akan memanggil berdasarkan apa yang gue inget siapa yang datang duluan ya. Karena absennya kagak ada. Yang selanjutnya tim ini juga temen gue, yang satu ini juga temen gue karena timnya tidak bermain di sini. Bermainnya di Maybank Cup. Oke, langsung aja tepuk tangan buat Eki. Selamat malam semuanya. Gila rame banget nih. FIFA Club World Cup, Piala Dunia Antar Klub. Ya, Piala Dunia Antar Klub tahun ini emang agak beda ya karena formatnya baru juga dan jujur gue kurang mengetahui gitu maksudnya tim-tim yang ikut di sini tuh berdasarkan apa gitu penilaiannya. Mungkin nanti teman-teman yang tahu mungkin bisa dibahas gitu karena jujur yang gue tahu tuh penilaiannya berdasarkan 4 atau 5 tahun terakhir gitu performanya. Tapi kan ada juga tim-tim yang juara liga tapi nggak dipanggil. Nah itu gimana tuh penjelasannya sebenarnya gue juga kurang paham. Cuman yang gue lihat di sini kenapa gue pengen bedah sedikit alasan kenapa Piala Dunia Antar Klub ini hype itu kurang gitu. Yang pertama mungkin kenapa sekarang masih kurang gitu karena mungkin masih babak-babak awal gitu. Jadi mungkin nanti ketika sudah sampai ke babak-babak akhir atau tersisa tim-tim kuatnya, mungkin hype-nya akan lebih besar gitu. Karena ini terbukti di match PSG lawan Atletico kemarin yang penontonnya cukup banyak lah dibandingkan dengan match-match lainnya gitu. Terus alasan kedua kenapa FIFA Club World Cup ini sedikit agak sepi pembahasannya, karena nggak tahu ya emang karena mungkin dimainkan di negara Amerika Serikat gitu, yang notabene olahraga sepak bola gitu kurang banyak peminatnya di situ karena setiap gue nonton matchnya Piala Dunia Antar Klub ini di Amerika tuh vibesnya kayak friendly match aja gitu, nggak tahu kenapa ya.
Mungkin karena emang penontonnya juga banyak yang nggak pakai jersey klub yang main gitu. Ya satu-satunya match yang gue lihat benar-benar kelihatan kompetitif itu ketika Boca Juniors lawan Benfica. Itu vibes-nya kelihatan banget sepak bolanya karena ada supporter militernya Boca Juniors yang bernyanyi sepanjang laga dan itu lumayan bikin TV itu berisik gitu. Sedangkan tim-tim lain main kayak sunyi, senyap gitu kan. Penonton sepi, ya itulah yang bikin kenapa Piala Dunia Antar Klub ini sedikit sepi gitu antusiasnya. Kemudian yang ketiga yang gue lihat itu adalah awareness-nya. Jadi marketing dari panitianya mungkin kali ya, marketingnya kurang sampai ke terutama orang-orang timur kayak kita gitu, orang-orang Indonesia gitu. Karena jujur teman gue sendiri yang fans Real Madrid itu sampai nanya, lah Madrid main Ki gitu di Piala Dunia Antar Klub, itu kapan? Di mana? Disiarin di mana? Nah itu tuh maksud gue hal-hal kayak gitu belum sampai gitu ke grassroots lah ya istilahnya ya. Jadi belum sampai sejauh ya kompetisi-kompetisi domestik atau Liga Champions yang biasa kita ikutin emang jadwalnya pasti gitu. Sedangkan Piala Dunia Antar Klub ini emang pertama jadwalnya berubah karena biasanya di musim dingin kan, di akhir tahun, sedangkan ini di musim panas dan formatnya baru. Jadi mungkin banyak orang yang belum mengetahui ada kompetisi ini gitu loh. Gitu sih, ya terlepas dari sepinya kompetisi ini, gue sebenarnya agak kasihan sama para pemain sebenarnya. Karena setelah kompetisi berakhir, mereka harus fokus ke UEFA Nations League dan juga kualifikasi Piala Dunia. Terus setelah itu mereka fokus ke sini, Piala Dunia Antar Klub, dan setelah kompetisi ini berakhir, mereka harus mempersiapkan diri untuk masuk ke kompetisi baru. Nah ini buat gue rada kasihan gitu sama pemain-pemainnya. Ya kita happy sih dapat hiburan, cuman pemain juga buruh gitu hitungannya kan, mereka pekerja gitu. Capek juga kan disuruh kerja mulu, ya udahlah itu mungkin udah bukan rahasia umum lagi kalau emang Piala Dunia Antar Klub ini emang ajang mencari duit untuk para petinggi federasi dunia gitu. Jadi mungkin itu sih yang bisa gue sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Eki. Itu sih yang gue juga rasain sih. Jadi gue rasa kayaknya klub juga bingung kan mau serius apa enggak gitu di turnamen ini. Tapi gue rasa sekarang mungkin belum pada berasa nih. Jadi kayak pada ikut masih nothing tulus. Ntar kalau udah mulai babak gugur, udah mulai kayak aduh anjir gitu. Masa ya gue kalah sama dia, ntar baru tuh biasanya tuh terakhir-terakhir seru. Kalau sekarang masih ya gitulah. Tapi gue rasa juga mungkin kan sekarang kan UEFA sama FIFA kan kita kan nuduhnya ya, seuzonnya kan mereka pengen cuan-cuan terus kan. Dan kalau teman-teman ingat, biasanya setiap pramusim Amerika tuh ngadain International Championship Cup. Dan ternyata itu megah banget. Dan kayaknya, Anda mau ngadain sendiri, tidak bisa, dimonetize tuh sama FIFA. Ternyata sepi ya kan. Gitu lah, kadang ada hal yang harus sesederhana itu tidak perlu dibesar-besarkan lah. Seperti kemenangan timnas. Oke kita lanjut ke peserta selanjutnya. Yang selanjutnya ini juga udah datang dari tadi. Boleh tepuk tangan untuk Abel. Tes. Ya, selamat malam semuanya. Ya, FIFA Club World Cup. Kalau ya ajang membutin para debutan. Kalau dari klub saya Inter Milan yang debut cuma Petar Suci sama Luis Enrique, nggak terkenal. Memang lebih enak bahasa ini, Xabi Alonso, Trent Alexander-Arnold, Tijani Reinders, Leka Tompesi, Liam Delap, sampai Ryan Cherky. Terkhusus Inter, ya imbang 1-1 sama Monterrey. Yang ngegolin kebetulan ini lagi, mantan back Real Madrid, Sergio Ramos. Back idolanya Alessandro Bastoni. Sampai tukeran baju juga tuh. Perkara imbang 1-1 lawan klub Meksiko aja udah ada hashtag Kifu out teman-teman. Gue sampai heran, ini fans Inter udah mulai kayak berasa fans Liverpool, Real Madrid yang pengen nuntutnya menang-menang terus. Hei sadar diri Kisanak, kita ini cuma Inter Milan, baru jadi bobol 5-0 kemarin kita sama PSG. Klub rival kita menang 5-0 sama klub Uni Emirat Arab Al Ain, tambah luka tuh. Terus mengenai hashtag Kifu out, ya walaupun mungkin gak masif-masif banget, gue jadi heran, ini sebenarnya fans Inter beneran sadar diri gak sih kayak kita tuh gak sespesial itu gitu loh. Liga Champions kemarin aja kita kayak diajarin main bola sama PSG. Gitu loh. Belum lagi kemarin ya akhirnya sempat lah iseng lihat Monterrey Inter Milan kayak ya elah ini mah gak jauh beda mainnya kayak zamannya pelatih Al Hilal sekarang. Simone Inzaghi belum. Masih kayak oke, mainnya yang penting kalian kalau menurut press release resminya Christian Kifu mereka mau balikin mentalnya dulu. Ya at least terlihat lah ya sama kan. Mungkin liburnya cuma beberapa hari terus bakal segera main lagi di Amerika gitu kan.
Cuma imbas plus sama, udah ada terlihat di sosial media, Kifu out. Baru juga 1 match. Come on bro, cocok-cocokan gitu loh. Maksudnya kan ya kayak waktu Simone Inzaghi pertama kali ke Inter aja kan banyak juga tuh nada-nada sinis atau kayak emang cocok gitu. Maksudnya kan Kifu juga baru 1 match, nanti lihat dulu kalau ternyata cocok bisa datang ke rumah. Ya gitu. Ya gitu. Maksud gue kasihlah kesempatan dulu, Kifu ini baru 1 match. Dan juga secara perubahan strategi juga harusnya nggak jauh beda gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih Inter bisa segera improve, nextnya lawan Urawa. Terus buat yang lainnya, gue rasa di sini kalau dari gambar ini kayaknya paling ini Reinder sih. Karena dia main full 90 menit seingat gue dan dia cukup solid, konsisten. Trent Alexander-Arnold sih, Reinders mantep, Trent Alexander-Arnold tetap nggak bisa defend. Itu dia, makanya Trent Alexander-Arnold maksud hati pengen bisa memperbaiki penampilan Real Madrid, tapi kayaknya belum move on gitu dari Liverpool kayaknya. Terus kan emang dari awal Piala Dunia antar klub ini juga udah banyak kayak nada-nada apa ya kayak ya kok gak kerasa ya hype-nya ya, kok masih sepi gitu. Kalau aku sih, kalau tadi kan Mas Eki udah menyampaikan beberapa poin, karena ini di Amerika yang secara kultur sepak bolanya juga kurang rame gitu kan. Kalau gue sesimpel, ya kenapa mainnya di Amerika? Buat kita-kita yang penonton Asia, itu lagi kerja jam segitu, pagi-pagi. Pagi-pagi itu kerja kita, bukan nonton bola. Dan satu lagi, ini kan Piala Dunia antar klub. Sekalipun mereka mewakili liga dari negaranya, tetap ya apa namanya, pride negara itu nggak terlalu terasa gitu loh. Mereka tetap bawa nama klub. Di klub itu juga mereka mainnya dari berbagai negara pemain-pemainnya, jadi gak yang mewakili negara banget gitu loh, kayak Piala Dunia aslinya gitu kan. Jadi sama mungkin yang paling mengganggu gue adalah kenapa sebuah tim bernama yang namanya sama klub gue bernama Inter Miami harus main gitu loh. Seseksi itukah nama Lionel Messi? Ya gimana ya maksud gue, ya gue juga gak punya kuasa atau melarang itu sih, jadi ya menangnya kalau nggak salah mereka bisa main karena menang lewat Shields Cup kalau nggak salah. Jadi ya gimana ya gitu, toh lawan klub Mesir Al Ahly kan cuma imbang 0-0 gitu. Ya apa yang menarik? Dan ini tadi juga udah sempat disinggung, ngapain sih individual presentation gitu loh. Kita ini bukan wisuda bos. Kita mau perkenalan pemain, ya maksudnya yang apa sih jalan bareng-bareng sakral itu di situ. Udahlah nggak usah terlalu bawa-bawa kultur Amerika banget gitu. Maksudnya boleh, dibikin modern sih boleh. Untuk pialanya itu gua salut lah, pakai kunci segala tuh. Sama si Pak Gianni Infantino-nya tuh, gila sih itu. Modern sih itu oke, tapi jangan rusak yang harusnya nggak usah diperbaiki gitu loh. Gitu sih. Paling terakhir, gue cuma berharap FIFA Club World Cup mungkin mending balik aja lah ke format lama, toh mau formatnya digimanain juga, ujung-ujungnya tim Eropa lagi sih yang bakal mendominasi, mau gak mau gitu kan. Ya paling gue sih itu aja, thank you. Thank you Bel, luar biasa. Lu kalau tadi bilang Bel, Inter Miami lawan Al Ahly aja seri. Harusnya kalah kalau kata gue. Al Ahly tuh jago soalnya di Mesir, setahu gue. Dia tuh wing-wingnya yang gacor dan biasanya tim-tim kayak Inter Miami dan MLS tuh ngadepin wing-wing tim yang bisa main bola itu kelabakan pasti. Tapi beruntung karena ada seorang Falcon di mana itu, di David Luiz KW itu. Ya sebelum lanjut mengucapkan selamat datang untuk abang kita, Bang Valen. Dan juga Om Sabto Haryo. Terima kasih sudah datang memantau ini kita, calon-calon. Calon apa ya? Oke, langsung kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada temen gue juga yang hari ini pakai jersey Juve. Lu kenapa gonta ini ganti? Oh ada Nike-nya, oke. Tapi Felix sebelum maju, gue minta tolong banget ya Felix ya. Tolong banget nih. Kondisinya beda nih hari ini ya. Itu ada bangku yang terisi gitu, jadi tolong Felix ya, tolong ya. Oke boleh tepuk tangan buat Felix. Nih gara-gara Gerardo minggu kemarin orang udah tahu gue tampil. Oke, ini pertama soal ini ya Piala Dunia Klub. Ini bakal out dari apa debutannya. Ini cerita sejarahnya dulu deh kenapa ini bisa terjadi. Jadi 3 tahun lalu di musim dingin yang indah di Desember 2022,
Papa kesayangan kita, Gianni Infantino, mengumumkan bahwa akan ada Piala Dunia Klub. Dan itu yang didengar oleh pihak-pihak atas, pejabat atasnya mereka, itu terutama yang UEFA, itu adalah sebenarnya genderang perang buat mereka. Ini kayak, ya benar, jadi Infantino ini kayak sengaja buat nyulut api ke UEFA. Mereka tuh kayaknya sih ngerasa Infantino kayak terusik bahwa ini sponsor-sponsor kayak Pepsi, ini boleh nyebut kan? Pepsi, Lay's, terus apa lagi tuh, Nissan itu sampai larinya ke Mastercard, larinya ke UEFA semua. Mereka ngerasa kayak ini kok sponsor-sponsor global kok larinya ke UCL terus nih. Kita kayak gimana nih caranya buat membuat sebuah hal yang nanti sponsor-sponsor utama kita bakalan makin bertambah. Ya udah akhirnya dibuatlah Piala Dunia Klub 4 tahun sekali. Yang kalau gue bilang, ini turnamen penyiksaan sih gue bilang. Ya gimana enggak sih, maksudnya terutama buat oke lah kalau yang benua Amerika, benua lain kayak oh gue asik nih bisa tampil di Piala Dunia Klub, gue bisa pamer skill, siapa tahu gue bisa main di Eropa musim depan. Tapi yang buat Eropanya kan ya ini kan parah sih, maksudnya udah ya gitu deh. Ya gitu maksudnya ya lu punya duit, lu punya kuasa, lu pemain ya lu pasrah aja. Ya kalau ini juga lanjut ya, Bapak Severin selaku Presiden UEFA itu ngerasa terusik juga dengan hal ini. Dia ngerasa bahwa dia dan Asosiasi Klub Eropa yang harusnya jadi tempat untuk memprotek pemain, malah akhirnya mau nggak mau harus pasrah sama ya itu yang dibuat oleh FIFA. Dan ini maaf ini agak nyerepet dikit. Lu kebayang nggak kalau misalkan kita lolos nih? Enggak lolos mainnya jam 8 pagi kick off-nya. Ya lu yakin nggak masih mau nonton di KRL di kantor? Lihat nih kayak gitu. Ya tapi ada yang relate gak waktu 2014 coba? Yang Piala Dunia Brasil. Itu tapi masih pada kuliah kan waktu itu, belum pada kerja. Ya masih puasa juga. Ya kalau kebayang sih kalau misalkan turnamen ini sebenarnya juga gue terakhir baca katanya sih Infantino pertimbangkan 2029 mau diadain di sini lagi. Men, ini aja panasnya udah kayak panas pantai. Belum lagi kalau di Maroko kalau diadain ini panas gurun. Sama ya ini ya tadi ini pre-season over glorified sih jadinya. Udah gitu ya pialanya kayak tau lah sampai dipamerin sama Mr. Speed. Dibuka lagi pakai kunci. Ntar kalau pas menang tuh buka kunci dulu baru ngangkat piala biar bisa muter-muter pialanya. Terus juga yang tadi kan disinggung soal masuknya ya, masuk entrance-nya. Itu kayak ayolah ini olahraga tim bro, bukan fashion show, apalagi wisuda dengan ijazah asli. Banyak kan wisuda pakai ijazah asli kan. Ada ya dengan harapan ya gue berharap Mr. Infantino listen to me ya. If you overuse these European players, you will get. Thank you. Oke, thank you Mr. Felix. Thank you Mr. Felix. Yeah, I hope Mr. Infantino can hear what you say. I hope so. No parking, no smoking. Oke. Kita langsung lanjut ke peserta selanjutnya. Ini ada teman kita, ya seperti biasa kita kan senang ya ada kehadiran si teman kita yang satu ini. Jadinya teman-teman bisa ngomong bebas karena ada backupnya sekarang. Walaupun terakhir dia ngomong yang aneh-aneh di sini, dia tidak hadir untuk waktu yang cukup lama ya. Oke, boleh tepuk tangan untuk Dava. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, jadi gue pertama-tama mau mengungkapkan kekecewaan gue ya sama tim produksi. Karena minggu lalu gue di-cut juga selain sama Felix. Sesi gue di-cut juga, padahal gue nggak seberapa bahaya sih omongan gue, tapi nggak apa-apa lah. Oke gak gini, gue nggak mau bahas terkait dengan pertandingan karena jujur gue nggak nonton. Cuman gue mau ngaitin aja momentum FIFA Club World Cup ini dengan kondisi geopolitik saat ini ya. Enggak, tenang ya, enggak. Oke, ada yang tahu nggak sih sponsor utama dari CWC ini apa? Ada yang tahu nggak? Adidas? Nope. Pepsi? Nope. Crypto ID? Nope. Guys, ada yang tahu nggak kira-kira sponsor yang paling utama, yang paling banyak menggelontorkan dana untuk terselenggaranya CWC ini? Ya. Jadi sponsor utama dari CWC ini itu datang dari yang namanya PIF, Public Investment Fund dari Arab Saudi. Nah, bahkan saking banyak menggelontorkan dana, mungkin ada yang tahu ya, klub itu di fase grup kalau main imbang dapat duit. Main imbang dapat sekitar 300 miliar, menang di fase grup sekitar 20 miliar, perempat final, semifinal, dan final itu dapat masing-masing dari bagian juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gua rangkum tadi beberapa anomali ya terkait dengan penyelenggaraan dari CWC. Pertama dari segi waktu, yang awalnya dari musim dingin dipindah ke musim panas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan Inter Miami. Ada apa nih tiba-tiba Inter Miami diundang? Oke, ada Lionel Messi. Cuman pertanyaannya bukan itu. Dari dua hal itu, dari dipindahnya jadwal, kemudian yang kedua diundangnya Inter Miami, ada upaya dari FIFA ingin menyemarakan CWC ini. Nah, ketika ada sesuatu yang ingin disemarakan, ada sesuatu juga yang ingin disembunyikan. Nah, jadi ya itu aja yang menurut gua ya, nggak usah lama-lama lagi. Jangan dikat lagi ya tim produser. Tolong buat konten IG bro. Gue kemarin nunggu-nunggu asli lah, ini mana ya, gak muncul-muncul. Pas gue udah muncul, gue buka anjir gak ada guanya. Bangsat deh. Ya udahlah, itu dari gue ya teman-temannya, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Dava. Iya kita heran ya, kok bisa dia tengah malam ngayal. Dav, gue kasih tau sama lo, gue sebelum tidur ngayal. Gue besok kalau ketemu teman gue pengen jadi Ranger merah. Gue sampai mikir, kalau teman gue yang pengen Ranger merah, ya udah gue silver dah gitu, nggak apa-apa. Lu kenapa bisa mikir gitu? Aja caranya gimana? Oke, oh ya nih, habis itu ini gimana nih Bang Rizal? Apakah Om Sabto mau naik sekarang? Atau? Oh enggak, oh ya nggak apa-apa. Oke, mantap aja. Oke, dapat terima kasih. Nanti kalau videonya pendek ya gimana ya? Takutnya besok lagi kepancoran kok ada kembang api gitu kan, ngeri juga gitu. Oke, kita lanjut. Tadi Dava datang bersama dengan temannya, berpakaian rapi juga. Oke, boleh tepuk tangan buat Akbar. Oke, selamat malam KPI. Setelah tadi membahas soal geopolitik ya, kita kembali ke sepak bola. Soalnya dia tadi di motor emang pengen bahasan itu. Nah, gue bilang, lu yakin mau di-cut lagi kan gitu kan. Jadi kita bahas ke sepak bola ya. Jadi CWC ini memang menurut gua lebih ke kayak friendly match ya. Karena vibes di Amerika tuh bener bahwa kelihatannya kayak perayaan pramusim. Jadi para pemain ini kan udah capek ya satu musim. Ada yang bermain di kompetisi domestik, bahkan di Eropa juga bermain. Di negaranya pun juga bermain di kualifikasi dan juga National League. Mereka nih butuh yang namanya waktu liburan kan seharusnya. Kayak Lamine Yamal sekarang lagi main jet ski sama pacarnya kan gitu. Kan santai-santai aja kan gitu. Jadi klub-klub yang tidak bermain di CWC menurut gua memiliki keuntungan yang lebih untuk musim depan.
Tapi bisa juga klub-klub yang bermain di CWC ini punya keuntungan dari apa? Mungkin pemain-pemain yang baru debutan. Kayak misalkan Real Madrid mendatangkan Houston, mendatangkan Arnold, pelatihnya juga baru Xabi Alonso kan. Mungkin bisa dicoba di CWC ini sebagai ajang pramusim lah. Jadi benar jadi ajang pramusim gitu loh. Karena kan banyak pemain debutan ini yang memang belum tune in kan pastinya masih coba-coba. Ketahuan di laga kemarin lawan Al Hilal, gue nggak nonton matchnya tapi gue lihat di beberapa media di X juga udah banyak yang protes soal Arnold. Ya kalau kita mah ketawa-tawa aja. Apalagi Nico Williams sebentar lagi here we go karena Fabrizio Romano sudah confirm bahwa sudah deal agreed 6 tahun ke depan dengan Barcelona, jadi tinggal nunggu dealnya aja. Joan Garcia juga udah deal kemarin. Jadi mungkin kita lebih fokus ke transfer aja kalau pemain-pemain klub-klub ini masih harus capek-capek untuk CWC ya. Klub-klub lain seperti misalkan Liverpool juga kan udah aktif juga di bursa transfer, datengin Frimpong, Florian Wirtz. Kemudian juga Manchester United ya kan nggak bermain di kompetisi apa-apa musim. Ya kan maksudnya bisa lebih fokus kan. Ya paling kemarin lebih duluan aja Maybank Cup ya kan. Pramusimnya duluan gitu. Ya. Nah terus kalau bicara soal pemain-pemain debutan ya kemarin juga di Manchester City juga ada Cherky dan juga Reijnders ya yang memang sepertinya disiapkan juga dengan regenerasi dari Pep. Karena kita ketahui pemain-pemain seperti Bernardo Silva itu menurut gua udah waktunya untuk keluar dari Manchester City lah karena secara usia juga Bernardo juga udah nggak bisa ngikutin pola permainan di era sekarang. Jadi mungkin dengan hadirnya Reijnders dia bisa duet dengan Rodri. Kemudian juga ada Cherky juga yang sebenarnya mungkin dia sempat di comparison juga dengan Florian Wirtz. Katanya Wirtz terlalu overpriced 150 juta, Cherky lebih murah. Tapi ya kita nggak tahu bahwa dua pemain ini kan berasal dari liga luar Inggris ya. Karena banyak pemain dari luar Inggris yang ketika bermain di Inggris itu nggak bisa menunjukkan performanya. Contoh Jadon Sancho, Anthony, kan pemain MU semua ya. Kayak gitu. Ya atau misalkan ya nggak cuma main MU doang sih banyak pemain-pemain lagi yang istilahnya makanya kayak Arsenal sampai sekarang juga masih bingung apakah dia mau ngambil Sesko atau mau ngambil Gyökeres. Karena ya mungkin mereka masih mempertimbangkan apakah pemain ini yang di luar bisa tampil bagus. Gyökeres musim ini bisa capai 60 lebih gol lah. Musim ini salah satu musim terbaiknya bahkan di 2 edisi liga dia jadi top skor dan menurut gue itu prestasi yang bagus. Tapi apakah kalau dia bermain di Liga Inggris dia bisa cocok ya itu kita nggak tahu juga. Dan jujur gue nggak nonton CWC ya jadi nggak tahu kalau ada apa namanya yang tadi masuknya itu kayak satu-satu gitu ya. Ya kayak unik juga kayaknya besok gue mau nonton kayak. Ya kan kayak perayaan aja gitu, perayaan PSG kemarin kan dipanggil Desiree Doué, dipanggil satu-satu gitu kan. Ya kan agak aneh juga sebenarnya. Mungkin ya menurut gua kenapa Inter Miami yang dipanggil yaitu dia bahwa Lionel Messi yang merupakan pemain terbaik dunia mungkin karena mainnya di Amerika dan Inter Miami menurut gua membuat ya dengan hadirnya Lionel Messi di MLS ini membuat liga ini nih jadi ada penonton sepak bolanya menurut gua. Walaupun sebelumnya di musim-musim sebelumnya ada Zlatan Ibrahimovic, ada Bernardeschi, pernah juga David Beckham juga di LA Galaxy. Tapi menurut gua baru kelihatan hidupnya sepak bola MLS itu menurut gua pada saat Messi ke Inter Miami ini. Dan dibarengi juga dengan hadirnya Suarez, Busquets, terus juga terakhir Marco Reus juga ke MLS. Jadi ya itu tadi untuk memancing penonton bagaimanapun caranya bisa tertuju ke CWC ini. Terbukti bahwa di match lawan Inter Miami lawan lain itu sampai 60.000 penonton loh. Menurut gua 60.000 penonton cukup banyak ya. Menurut gua 60.000 penonton dan dia skornya imbang 0-0 dan kalau dibilang bahwa apakah Inter Miami bisa bersaing di CWC, gua nggak yakin juga karena memang itu dia kualitas Inter Miami juga di Liga juga dia nggak juara kan kemarin. Ya Messi susah juga kan nggak bisa ngegendong kalau kipernya jelek ya kan susah juga. Musim ini tapi mereka baru beli kiper baru Ustari dan langsung man of the match di match pertama dan dua kipernya. Kalau nggak salah kiper Al Ahly itu yang kiper Mesir yang tua itu ya. Iya kan yang itu jago banget itu kipernya. Hah?
kaptennya kan ya kaptennya. Jadi menurut gua mungkin CWC ini akan baru membuat mata tertuju itu dia bener kata Eki tadi ya di babak semifinal atau perempat final ya. Contoh ya kayak Atletico lawan PSG aja kan kemarin sampai 80.000 penonton kan. Cuman karena emang mainnya pagi ya, jadi orang malas juga nonton mungkin. Cuman ya bisa jadi CWC ini kan 4 tahun sekali ya. 4 tahun sekali ya digeser ke pertengahan musim bukan di akhir musim menurut gua ya karena memang panjang juga. Kalau dulu kan sistemnya cuman sedikit ya, cuman 6 atau 4, cuman dikit kan ya 6 kelepan. Kalau sekarang kan dari mulai group stage, kemudian ada babak gugur sampai ke final itu kan butuh waktu yang panjang. Kalau misalnya ditaruh di akhir musim menurut gua memakan waktu yang cukup banyak juga ya karena musim lagi berjalan gitu. Kecuali kalau misalkan kayak Piala Dunia kemarin. Jadi di stop dulu tapi kan nggak mungkin di stop kan. Menguntungkan klub-klub yang bermain di CWC kan. Jadi digeser ke tengah ya hasilnya ya pemain-pemain mungkin nggak dapat liburan yang banyak. Ya mungkin itu aja menurut gua. Gua rasa sih yang juara PSG lagi sih kayaknya. Karena kalau gua melihat PSG ini lagi top perform banget ya. Menurut gua dia bakal gasin semua piala sisa lah. Kalau Madrid ya match pertama aja imbang ya. Oke, selamat malam semua. Thank you Akbar. Ya. Walaupun kita harus hati-hati Bar sama Madrid Bar. Itu pemain ngeri juga tuh. Si kemarin Victor Munoz yang nomor 44 itu jago loh tapi mainnya kenceng calon-calon. Soalnya gue liat kayaknya si Xabi Alonso dia pengen memaksimalkan pemain-pemain mudanya dia. Ya saya tahu kita kan ilmunya dia dari Barca ya. Dibawa ke Madrid tuh. Ntar siapa tahu dia berantem tuh takutnya sama presidennya Madrid tuh beda persepsi. Beda persepsi. Takutnya gue dipecat tengah musim gitu. Enggak deh jangan. Oke nih teman-teman udah peserta udah naik semua. Ada sisa Fai, mau naik ke Fai? Gak tahu, ada gak Bang Rizal? Oh gak ada ternyata, gak ada. Oke kalau gitu kita lanjut ke Fai, tepuk tangan buat Fai. Selamat malam Pak Bisa Coffee. Asik. FIFA Club World Cup. Gue pengen minta tepuk tangan lagi kayak kemarin. Kalau kemarin kan gue pengen bikin polling adalah gimana kepercayaan kalian tentang Indonesia masuk ke ronde 2 ataupun ronde 3. Gue pengen nanya sama kalian dulu nih. Tadi udah nanya yang nonton kan. Yang download aplikasi Dazen, boleh tepuk tangan? Yang pakai web, tepuk tangan. Bingung kan gue? Enggak. Artinya kan Makota aplikasi Dazen ini sebenarnya kan coba untuk dipromosikan sama FIFA. Tapi pun itu nggak kena, apalagi programnya, turnamennya, FIFA Club World Cup. Coba gue juga pengen minta tepuk tangan. Ada yang paham betul nggak tentang koefisien untuk klub-klub yang main di FIFA Club World Cup? Nggak kena kan? Oh ya Om Haryo, maaf Om. Dari sekian banyak yang ada di Pasti Bisa Kopi cuma ada segelintir orang aja. Satu nggak apa-apa. Artinya apa? Artinya kan marketingnya nggak kena. Tadi gue seneng sama pembahasannya Joshua Barca. Marketingnya tuh nggak kena. Dia bilang turnamen ini udah di-announce dari tahun 2023. 2023, 2024, 2025. Baru announce timnya itu di sekitaran awal tahun 2025. Coba diperhatiin di Instagramnya, Fabrizio juga sempat nge-announce kan. Ada beberapa tim yang akhirnya masuk, Benfica masuk, Boca Junior masuk. Nggak kena ke kita. Tadi udah dibahas juga sama Pak Ismail. Permasalahan kalau misalnya Piala Dunia itu formatnya nggak kena kalau misalnya di klub. Ada benernya karena memang kalau kita bicara soal rivalitas, kenapa di CONCACAF, kenapa di AFC, kenapa di UEFA, piala antar klub itu selalu megah, selalu meriah, selalu punya warna karena memang ada rivalitas di dalamnya. Misal, Barca dan juga Madrid main di Champions League ataupun misalnya AC Milan ketemu Liverpool di Champions League. Itu kan jadi suatu hal yang menarik untuk kita tonton. Tapi sekarang building story-nya nggak ada. Storyline-nya apa yang mau ditonton? Al Hilal lawan Real Madrid, mungkin itu pertandingan yang paling punya cerita. Karena seperti David dan Goliath, tapi bukan David dan Goliath sebenarnya. Karena ini adalah satu kekuatan baru yang coba untuk muncul untuk menghadapi kekuatan yang sudah established. Dan itu ternyata termakan akhirnya banyak sekali media yang coverage. Tapi kalau untuk pertandingan-pertandingan lain, contoh semalam, Pachuca. Apa bacanya? Pachuca.
Pacuka Raja. Pacuka sama Red Bull Salzburg. Siapa yang nonton? Nggak ada, karena emang nggak ada storyline di sana. Tapi sebenarnya ada nilai plus dari FIFA Club World Cup. Sebenarnya ini ide yang sangat baik, karena memang sebenarnya kita sebagai yang bermain di AFC, ataupun nantinya yang ada di CONCACAF, ataupun ada di Oceania, ini butuh pemerataan. Karena hadiahnya kan gede banget jujur, FIFA Club World Cup ini. Bahkan tim-tim yang bermain di FIFA Club World Cup ini, sampai mendatangkan pemain-pemain yang labelnya pemain kelas atas. Al Ain, Rui Patricio. Botafogo, Joaquin Correa, and the list goes on. Jadi sebenarnya ini merupakan hal yang sangat baik sekali, tidak hanya bagi penonton, tapi buat klub-klub yang bermain di sana. Karena akan ada pemerataan finansial nantinya di sana. Dan kita lihat juga Al Hilal bisa compete juga ternyata sama Real Madrid. Wydad Casablanca kemarin lawan Manchester City, nggak jelek-jelek banget sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin FIFA Club World Cup ada plus dan juga minus. Gue juga pengen ngebandingin sama e-sports kalau tadi Pak Ismail ngebandingin sama F1. Kalau gue pengen ngebandingin sama e-sports. Kalau ngomongin kompetitif, emang level kompetitifnya di e-sports pun juga seperti itu. Kita ngebayangin misalnya ada negara, ada tim dari negara-negara yang memang sudah bermain di regional, akhirnya dijadikan satu. Ada beberapa regional yang memang tidak terlalu kuat, dan itu yang membuat sebenarnya tidak terlalu seru untuk ditonton. Itu untuk e-sport, begitu juga dengan FIFA Club World Cup. Karena memang gapnya terlalu jauh, Oceania, CONCACAF, itu cukup jauh, apalagi Auckland City. Kalau kita kemarin lihat lawan Bayern Munchen, 10-0 itu gue kaget. Gol pertamanya Jonathan Tah nyundul begini, tung. Kingsley Coman, tung, gol. Begitu doang. Artinya kan level kompetitifnya kan cukup jauh lah. Gap antara satu tim dengan yang lainnya agak jauh. Mungkin salah satu saran yang bisa dicoba untuk FIFA Club World Cup adalah play-ins. Sama dengan format Piala Dunia yang akan dicoba di Qatar nanti untuk kelompok umur. Itu format yang sangat menarik sebenarnya. Menambah jumlah tim, namun koefisien yang berada di bawah itu bisa dijadikan satu turnamen terlebih dahulu, disaring terlebih dahulu sebelum masuk ke turnamen intinya. Itu merupakan hal yang cukup menarik, tidak hanya untuk FIFA untuk menarik cuan, tapi untuk penonton, karena kita akan melihat ada beberapa tim yang coba untuk masuk mendapatkan beberapa spot di pertandingan utamanya. Mungkin untuk FIFA Club World Cup seperti itu aja. Gue pengen bahas Iran sebenarnya tapi nggak jadi, maaf Dava. Udah dimakan ternyata sama Dava, terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Pak. Terima kasih Pak atas info-infonya. Ya, Dara, thank you juga Pak ya. Jadi kita sekarang tahu ya suara sundulannya Kingsley Coman ya. Suara tung, suara tung gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah tampil. Tapi gimana nih sebelum kita tampil, apakah Bang Valen atau Om Sabto Haryo mau tampil depan? Bang Valen? Oke, kalau begitu. Kita sambut tepuk tangan untuk Bang Valen. Oh enggak? Oh, kita ulang. Oke. Oh, siap. Oh ya, ketua umum. Oke, teman-teman, saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Valentino Simanjuntak. Oh, tangan dua gini. Oke, siap Bang. Teman-teman semua sudah hadir di antara kita Bapak Valentino Simanjuntak selaku CEO dan juga founder dari Jebret Media TV. Boleh langsung kita sambut ke atas panggung. Waktu dan tempat saya persilahkan Bapak Valentino Simanjuntak. Silahkan Bapak. Udah lama gak kena ya kayaknya. Jelek ya. Di antara yang tampil malah lu yang paling jelek barusan. Karena jadi malah berubah frekuensinya dari yang lu udah bangun dari awal gara-gara gue bilang begitu. Lu terus malah kayak yang lu teringat tuh kan yang manggil-manggil pejabat yang pejabat beneran kan. Nah ini kan pejabat yang bikin kartu nama di Snappy yang ini mah. Nggak usah yang gitu-gitu amat juga. Mungkin nanti kalau dia jadi pejabat perlu lu gituin. Karena emang udah kelihatan ini. Banci kekuasaannya udah kelihatan ya. Kita bikin forum untuk meningkatkan skill komunikasi sebagai pandit, bukan sebagai pakar geopolitik. Gitu, ya. Dan udah jelas FIFA mengatakan lepas daripada nilai-nilai politik, makanya lu buka baju ada pesan itu udah pasti kena kartu. Kemarin ada yang pakai gelang itu juga kena. Masa lu harap yang kayak tadi bakal tayang minggu depan? Artinya kan lu menjerumuskan komunitas ini.
ke dalam opini pribadi terhadap pandangan tertentu gitu kan. Nah, tapi nanti kalau mau diambil rekamannya boleh naikkan di YouTube sendiri. Boleh tanpa background ini. Ya, karena tanpa lu aja hidup gua udah susah. Udah banyak yang menganggap gua ini melakukan hal-hal yang tidak populer gitu loh. Ditambah manusia seperti lu. Secara kemampuan analis gue tidak ragukan. Tapi secara konteks dan tempat menurut gue itu hal yang sangat-sangat bagus dilakukan. Berbicara dengan yang sefrekuensi. Misalnya siapa? Misalnya adalah, gak usah saya sebut. Karena nanti saya gak tayang sendiri. Tapi beberapa waktu yang lalu Mas Haryo bilang sama gue, sekarang di komunitas KPI ini skill bicaranya udah pada banyak yang berubah. Dan itu yang mau gue sampaikan di pesan serius pertama gue malam hari ini. Selamat karena kalian sudah upgrade level bicara kalian. Apapun konteks, apapun muatan yang tadi kalian sampaikan, gue kesampingkan itu dulu. Tapi gue mau sampaikan bahwa gue sendiri barusan melihat yang ini sebenarnya lu mirip sama pimpinannya dia. Lu mirip Bayu Setiono tau gak lu ya. Itu pimpinannya di Nalar, mungkin lu anaknya atau gimana. Tapi Bayu berusaha lucu gak bisa-bisa. Makanya dia kalau ngobrol sama gue mau ngelucu menurut gue kayak Coki Sitohang. Emang levelnya harus serius. Tapi entah gimana gue pernah lihat lu dulu serius. Kok tadi bisa lu kayak anak komika gitu. Jadi gue salut sama lu ya. Punchline-punchline-nya gitu. Dan yang penting tuh lucu dulu. Karena di sini udah gak ada Ramayana. Tapi lu bisa bikin tetap orang ketawa. Karena orang udah image orang Ramayana. Padahal gak ada di pancoran Ramayana. Ngerti gak maksud gua? Nah ini makanya gue bilang orang bola kadang terlalu serius. Sementara orang yang laku itu adalah orang yang relevan. Tidak melulu yang harus paling tahu tentang ilmunya, tapi orang yang bisa menyampaikan seringan mungkin tapi relevan. Itu yang selalu gue lakukan di program. Dan yang pinter-pinternya soalnya udah ada. Walaupun akhirnya dapat positioningnya, lu CEO aja deh, lu gak ngerti, lu kan tolol gitu. Tapi gak apa-apa, karena at the end yang lagi rame dan yang lagi relevan itu yang sekarang rame. Dikombinasikan dengan yang serius gitu. Nah, tapi di sini akhirnya menular semua. Nih mas-mas yang ini Rolling Stone ini, ya, ternyata juga jadi sense of humornya tinggi juga, ya. Waktu awal kan mungkin karena baru kenal juga kali, tapi kan awalnya gua waktu itu ngelihatnya nggak seperti itu gitu. Sampai akhirnya Dewan Pembina, ya, Dewan Pembina biar datar tapi punchline-nya tetap kocak gitu tadi kan gitu. Terus si ini tadi ya, waktu awal datang nih Depok lu kan? Temannya Joshua kan? Ya. Dulu tuh lu ngomong tuh agak-agak kalau bahasa nama-nama pemain tuh ketahuan lu, lidah lu tuh gak terbiasa gitu. Tapi hari ini gue perhatiin saat lu tadi sebut nama-nama pemain yang mungkin gue juga gak tahu sebenarnya, tapi enak aja gue denger gitu. Jadi sekali lagi selamat buat lu juga yang udah pada upgrade kemampuannya. Tapi yang sekarang gue pengen challenge ke ketua KPI adalah what's next gitu. Saat akhirnya sekarang teman-teman ini udah upgrade, terus apa selanjutnya? Kalian mau bikin apa? Gue seneng kalian akhirnya setiap pulang bisa sampai jam 12, setengah 12. Tapi gue harap akhirnya dari tongkrongan itu ada sesuatu ide yang come up. Sampai ke meja gue di atas, bang kita mau bikin ini nih dari KPI. Itu yang gue belum dengar sampai hari ini. Karena kalau enggak akhirnya bosen nih. Mau sampai kapan lu sekedar ngomong ini ketika nanti level lu makin jago semua. Waktu awal mengasihkan karena lu lagi belajar untuk belajar berani ngomong, cari konten, bikin punchline, bikin analisa, riset ini itu. Tapi ketika at the end lu udah rata nih sama, skill lu sama. Apa selanjutnya? Gue pengen teman-teman di KPI pikirkan itu. Gue gak akan kasih lu arahan, gue gak akan kasih lu Pratama ataupun gue kasih Pratama arahan ya. Karena arahan kok mau datang ke rumah Desta. Ngajarin main bola anak ini kan udah pelanggaran Desta ini.
Desta menurunkan value pemain timnas itu. Udah pasti orang sama Desta pasti datang lah ke rumahnya. Cuman masa perlu diposting sih Des? Segitunya lo sekarang. Balik lagi. Apa selanjutnya? Nah makanya hari ini juga ada Fai, ada si Dazuf ya. Gerardo yang gue tahu kok ambisi lu ada di layar gue. Gue tahu dok. Tapi gue biarkan dulu lu dinalar. Supaya lu menimba ilmu dulu. Ya, nanti ketika gue lihat didikan nalar ini udah makin bagus. Tenang aja, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya. Oh tenang, mulai bulan depan Mas Sabto gak ada di nalar lagi. Tenang, tenang ya. Kita punya kebijakan baru. Ya, tenang. Tenang ya, mungkin belum tersampaikan, saya sampaikan hari ini ya. Saya kasih waktu sampai akhir bulan ini kok, tenang. Karena orang-orang terbaik harus kembali lagi ke tempat yang terbaik. Ya. Bukan nalar tidak terbaik, nalar juga oke banget. Tapi saya perlu yang ada di nalar untuk kembali ke rumahnya. Gitu. Udah itu jangan diperpanjang lagi. Begitupun juga yang mau masuk. Karena gue akan lihat kesungguhan hatinya ya. Terus ketika kalian nanti udah ada ide, segera ya. Sekarang kita akan ambil contoh Ancur, podcast Ancur ya. Dia tahu bahwa pemetaan podcast ini makin banyak. Tapi lo perhatiin sekarang ada ancuran, dia punya activity lari, dia ada main volley bareng misalnya, dia bikin podcast apa ya itu waktu itu? Podcast Hunt. Nah gue pengen yang bikin-bikin activation seperti itu tuh teman-teman. Karena kami ini mikirin yang program harian gitu. Jadi gue sekarang kasih kalian satu challenge. Karena step 1, kan gue lihat jagoan-jagoannya emang ini kan kurang lebih di luar dari yang belum datang ya. Tapi gue lihat kan itu aja. Karena sebenarnya yang pengen gue kasih PR-nya adalah tambah lagi dong orang yang baru gitu. Tapi mungkin lewat aktivasi yang akan lo lakukan nanti, mungkin akhirnya lo bisa ambil lagi teman-teman yang baru. Gitu. Dan gue kasih lo kewenangan misalnya ada yang lo anggap ganggu orangnya, ya terus udah kebangetan misalnya. Atau terlalu ke tepi jurang, ya itu pun lu harus bisa bersikapnya, lu kasih tahu dulu. Habis lu kasih tahu, lu monitor lagi. Jadi nggak juga harus langsung dar-dar, jangan juga. Karena tempat ini kan kesempatan buat siapapun juga. Tapi kan kita punya value yang juga nggak bisa ditabrak. Lu bisa kasih tahu. Sekali 2 kali kalau emang nggak bisa, artinya memang value-nya beda sama kita. Dan gak ada masalah ketika akhirnya baik-baik lo sampaikan itu. Ya. Itu yang mau gue sampaikan, jadi gue bangga sekali ya. Ngelihat teman-teman sekarang ngomongnya udah makin bagus. Gue yakin bentar lagi nalar kontak kalian ya. Masuk ke kelas pelajar-pelajar itu ya. Ya karena itu program out of the box, gue seneng banget program itu karena salah satu dari sedikit program yang tidak meniru program Jebret Media. Dan gue apresiasi itu. Akhirnya malah gue mikir lucu ya bikin set kelas, bikin itu siapapun ide kreatifnya. Gue malah angkat topi dan gue salut gitu. Karena yang lain-lain teman-teman lain nih banyak yang akhirnya copy paste gitu. Dan itu tidak salah. Tapi gue seneng banget kalau ngeliat sampai gue yang harus mikir, iya ya kepikiran bikin kayak begitu gitu loh. Jadi tambahin lagi program-program kayak gitu bro, supaya orang makin berwarna bahwa ngomongin olahraga terutama bola nih nggak yang harus begitu-gitu terus gitu loh, di sofa ngomong. Ya kan, terus gitulah. Ya dengan adanya teman-teman kayak Nalar, gue jadi terpacu lagi otak kreatif gue gitu, karena kalau enggak ya akhirnya gitu-gitu lagi, referensi gue harus keluar kan. Jadi salut buat lo sekali lagi. Tolong dikasih deadline Rizal dari KPI ini, kira-kira
apa nih idenya gitu. Atau juga misalnya mulai ada yang berani, gue mau dong jadi Rizalnya di daerah dekat rumah gue. Sampaikan, jadi kita mulai buka branch gitu. Jadi kita mulai, karena kan ceritanya udah dapet nih ilmunya. Lo udah tahu kira-kira Rizal seperti apa kerjaannya segala. Gue mau dong daripada gue bolak-balik Depok. Bang bisa gak KPI kita buka di Depok? Wah bagus, deket sama lapangan Koci. Sekalian, iya. Margonda gitu. Ya kan, iya bener gak? Gitu ya, ya udah tahu waktunya udah lewat. Dan yang terakhir, ini gua kasih kalian privilege, tanggal 29 kita akan ada gala premier. Orang bikin gala premier film, kalau kita bikin gala premier perjalanan dari 0 sampai 1 juta subscribers Jebret Media TV yang sekarang namanya jadi JMTV. Kalau tidak ada perubahan kita akan ada 2 sesi seperti layaknya gala-gala premier yang lain. Ini di CGV FX. Yang pertama itu jam 4 sampai jam 6. Yang kedua itu setengah 7 sampai setengah 9. Akan ada 69 kursi rakyat di situ. Karena 14-nya itu kursi raja dan saudara-saudaranya. Ya. Jadi kalian memperebutkan yang rakyat itu. Ya. Sebelum nanti war, kalau kalian pasti datang dan kita harus tetap ada komitmen fee supaya jangan nanti nggak taunya jadinya malah kosong 100.000 Zal. Ya karena nanti ya kan kita ini free. Nanti pada saat kalian datang saat lo daftar langsung dikembalikan. Nah sebelum gua akan umumkan besok, kalian bisa umumkan ini duluan di komunitas ini lewat grup. Yang memang langsung transfer dan langsung bilang mau daftar. Langsung dikasih ke gue sebelum besok gue siaran jam 7. Supaya gue udah tahu slotnya tinggal berapa. Ya jadi 69 di sesi 1, 69 di sesi 2. Karena 14-nya itu buat partner dan buat talent-talent kita. Jadi ada 2 sesi. Dan ini pertama kali gala premier tapi malah syukuran 1 juta subscribers. Padahal sebenarnya 1 juta subscribers itu udah banyak banget yang bisa. Tapi buat kita spesial. Ya, ada apa Mas? Mas menyediakan jasa tumpeng nggak? Ini nih jersey ke Mas Fahri. Ya, dari mulai Diadora, ya sampai Al Ghazali, timnas dia ada semua. Ya, ada nggak yang mau bertanya kira-kira? Kayak gue udah lama gak kesini, kalau mungkin kalian mau tanya tentang public speaking atau kalian mau tanya tentang kalau gue mau coba ini gimana caranya, bolehlah 1-2 pertanyaan kalau mau. Bukan gak boleh, kita kasih pilihan. Bukan gak boleh, bukan. Iya. Biasa itu negosiasi di season baru kan. Iya kan. Sebenarnya nggak bursa transfer karena memang awalnya di sini. Ya. Hah? Lu kan yang seneng kan? Ada kemungkinan lu makin banyak yang di sana nih. Nggak ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada yang mau tanya dari gua itu aja sih. Aman semua? Oke, kira kita habis itu mau langsung take lagi di atas. Oh, terakhir banget. Karena tadi gua lihat ini dihina-hina ya. Ya. Misalnya si Faye lah. Gua kasih kesempatan Faye sama Dava. Sebenarnya gua dihina sama subscriber gua. Terlalu jauh bang ilmunya dibandingin pandit yang ada. Kenapa nggak pandit-pandit yang dulu aja? Kenapa lo harus coba mereka? Karena gue mau kasih kesempatan.
yang tentu perlu proses. Jadi mungkin lo harus pahami juga kenapa ini dibuat. Yang lu hina tadi Casablanca itu di sini, yang lu hina Al apa segala macam, bagi lu mungkin hina. Tapi buat fanatisme yang ada di klub mereka masing-masing, sama kayak Mas Aryo bilang, kayak timnas kita dikasih kesempatan ada di level yang sekarang karena dibanyakin jumlah tim yang akan lolos Piala Dunia. Buat negara-negara Jerman segala mungkin ngelihat kita, ngapain sih ada negara kayak gitu. Tapi buat kita, lu lihat kita bagaimana perjuangannya. Sampai Pak Erick Thohir foto sama Infantino banyak banget loh. Loh itu kan bagian dari kegigihan Pak Ketum untuk naruh nama kita ada di peta sepak bola dunia. Dan lu itu harus hargai, tepuk tangan dong. Jadi kasih kesempatan dong. Toh 4 tahun sekali. Karena kalau lu pikir-pikir FIFA nih ngambil kuenya paling kecil. Kalau secara event Piala Dunia 4 tahun sekali. Piala Eropa yang punya UEFA. Champions League yang punya UEFA. FIFA Matchday di sela-sela liga yang padat. Nah liganya ikut protes jadi padat banget. Lah lu juga bikin padat. Liga lu padat, ada piala, ada Copa apa-apa gitu. Jadi kita lihatlah, dan lu lihat 4 tahun sekali berarti kan bukan masanya Infantino terus kan harusnya. Give them a chance, sama kayak gue kasih kesempatan buat Dava, buat Faye. Gue bisa dengan gampang besok gue bilang gak usah siaran lagi kok mereka. Karena udah tahu viewernya gak jauh dari 25.000. Sementara gue pakai seseorang udah tahu gue 100.000. Tapi gue mau kasih kesempatan itu karena gue percaya sama mereka, percaya sama Rizal. Walaupun gue akan ada waktunya, wah udah kelamaan lo emang gak bisa lo udah stuck lo gitu. Tapi gue akan kasih kesempatan itu. Sama kayak gini, semua gue lihat tadi gak ada yang pro, semuanya kontra. Gak seru juga obrolan kalau gak ada yang kontra. Dan semuanya sama, ini apaan sih, ini apaan sih, ini apaan sih. Lu Champions League awal format baru gak setuju, sekarang semua banyak yang bilang, ada yang bilang lebih seru. Lu boleh setuju boleh enggak, tapi ini point of view gua ya tentang memberikan kesempatan. Kedua, gua liburin DPI off season nih, gua bikin CWC yaitu CEO Show. Emang penontonnya langsung banyak? Enggak, banyak yang kesel tuh gua bikin itu. Tapi ya I have to do something karena gua nggak mau gua ada di situ terus gitu. Lu nggak bisa keluarin produk apapun lagi yang memang belum tentu berhasil. Ngerti maksud gue? Makanya Gerard Pique mungkin gila, tapi mungkin ntar satu waktu terjadi bagi dia 2 kali 45 menit itu udah kelamaan. Nonton bola. Ide dia adalah bikin 2 kali 20 atau 2 kali 30. Lu mungkin ketawa sekarang, tapi ntar level anak-anak kecil ini yang sekarang cuma nonton TikTok dan juga Instagram yang 1 menit, nggak akan betah nonton bola 90 menit. Dan kalau marketnya udah ke situ semua, dan regulasinya dirubah, mau apa lu? Nah apakah lu part yang memang selalu pikirannya status quo, apa lu part yang pikirannya gue pengen bikin sesuatu yang baru. Gue tinggalkan obrolan ini dengan pertanyaan itu. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Valentino Simanjuntak, luar biasa akhirnya juga. Udah sekian lama ya kita ya Bang Valen tidak hadir di sini, akhirnya hadir langsung memberikan sentuhan-sentuhan motivasi, asik, keren Bang ya. Ampun bang, ampun bang. Ampun bang. Oke teman-teman, karena udah maju semua gimana, udah gak ada lagi yang mau tambahin kan Bang Rizal? Aman semuanya? Oke kalau gitu karena udah semuanya udah maju, juga udah menyampaikan opini juga tadi Bang Val udah sempat maju juga untuk menutup semuanya. Kalau begitu gue mengucapkan terima kasih untuk semua yang udah hadir di sini, yang udah menyempatkan waktunya. Buat teman-teman juga yang di rumah udah nonton terus kita, walaupun itu dia ya kita ya, pandit-pandit amatir. Tapi ada aja yang nonton tiap minggu ya, yang nggak hina-hina kita juga ada aja itu. Gue juga kadang heran tuh, kok lu mau sih menyisikan waktunya gitu ya. Oke terima kasih buat yang udah nonton di rumah, jangan lupa tinggalin like, comment, subscribe seperti biasa. Buat teman-teman Jebret Media juga yang udah bertugas di sini, juga pasti bisa Coffee yang udah menyediakan tempat buat kita kumpul setiap minggunya. Kita pamit dulu, undur diri, selamat malam, sampai ketemu di episode selanjutnya.